UI design bukan hanya tentang membuat produk terlihat menarik secara visual saja, tetapi juga tentang menciptakan pengalaman pengguna yang intuitif dan memuaskan. Dari aplikasi mobile hingga situs web hingga perangkat lunak, UI design menjadi jembatan utama antara produk dan pengguna. Melalui webinar ini, kami akan membahas mengapa UI design memegang peranan yang sangat penting dalam menarik pengguna, meningkatkan pengalaman pengguna, dan memastikan kesuksesan produk digital. Di sini saya akan membahas prinsip-prinsip dasar UI design, strategi efektif dalam menciptakan antarmuka yang menarik, serta pentingnya pengujian dan iterasi desain. Saya berharap teman-teman semua akan mendapatkan wawasan yang berharga dari sesi ini dan dapat menerapkannya dalam pengembangan produk digital Anda. Jadi, mari kita bersama-sama menjelajahi dunia yang menarik dari UI design untuk mencapai tujuan bisnis dan kepuasan pengguna yang lebih baik. Yang pertama, kita masuk dalam pengertian dasar dari UI design. Jadi pada bagian ini kita akan membahas definisi dasar UI design beserta perbedaannya dengan UI design. Selain itu, kita akan mengeksplorasi komponen utama UI design yang terdiri dari visual interaksi dan struktur. Sebelumnya, mohon maaf, apakah suara saya sudah jelas, teman-teman? Mungkin boleh dikonfirmasi lewat kolom chat. Apakah suara saya terdengar? Baik, saya lanjutkan. Jadi, UI design adalah singkatan dari User Interface Design yang merujuk pada proses perancang antarmuka yang digunakan oleh pengguna untuk berinteraksi dengan produk digital. Ini melibatkan desain elemen visual-visual seperti tombol, icon, layout, halaman, serta interaksi antara pengguna dan antarmuka yang dibuat. UI design bertanggung jawab untuk menciptakan antarmuka yang menarik, mudah digunakan, dan berfungsi dengan baik bagi pengguna. Kemudian di sini ada perbedaan UI design dan UX design. Perbedaannya terletak pada fokus dan cakupan mereka. Jadi di UI design lebih berorientasi pada aspek visual dan interaksi langsung dengan pengguna, seperti tata letak, warna, dan elemen grafis, serta bagaimana pengguna berinteraksi dengan antarmuka tersebut. Sementara UX design mencakup pengalaman keseluruhan pengguna saat menggunakan produk digital, mulai dari awal hingga akhir. Di sini, dia mencakup analisis kebutuhan pengguna, penelitian pengguna, perancangan alur penggunaan yang efisien, serta evaluasi pengalaman pengguna secara keseluruhan. Jadi, meskipun UI design dan UX design saling terkait dan seringkali bekerja sama, perbedaan fokus ini memungkinkan keduanya untuk memberikan kontribusi yang berbeda, namun saling melengkapi dalam menciptakan produk digital yang unggul. UI design bertanggung jawab untuk menciptakan antarmuka yang menarik dan mudah digunakan, sementara UX design bertanggung jawab untuk memastikan bahwa pengalaman pengguna secara keseluruhan memenuhi kebutuhan dan harapan pengguna dengan efektif.
Di dalam praktiknya, pengembangan produk digital yang sukses seringkali melibatkan kolaborasi tim antara UI designer dan tim UX designer, serta pemahaman yang mendalam tentang peran masing-masing dalam menciptakan pengalaman pengguna yang luar biasa. Jadi dengan memahami perbedaan dan keterkaitan antara UI design dan UX design, kita dapat membangun produk digital yang tidak hanya menarik secara visual, tetapi juga memuaskan dan efektif dalam memenuhi kebutuhan pengguna. Selanjutnya di sini ada beberapa hubungan UI design dan UX design. Seperti yang saya katakan tadi, UI design dan UX design adalah dua aspek yang saling terkait dalam proses pengembangan produk digital, seperti aplikasi mobile, situs web, dan perangkat lunak lainnya. Meskipun keduanya memiliki fokus yang berbeda, tetapi keduanya sangat penting untuk menciptakan pengalaman pengguna yang baik. Untuk hubungan sendiri, yang pertama yaitu ada hubungan ketergantungan, yang kedua ada hubungan kolaborasi, yang ketiga ada hubungan konsistensi, dan keempat hubungan interaksi. Selanjutnya kita akan membahas mengenai komponen utama UI design. Untuk komponen yang pertama yaitu visual. Komponen visual dalam UI design ini membentuk aspek estetika dari antarmuka pengguna. Ini mencakup pemilihan warna, tata letak, tipografi, ikon, gambar, dan elemen grafis lainnya. Desain visual yang kuat memainkan peran penting dalam menarik perhatian pengguna, menciptakan kesan yang kuat, dan memperkuat identitas merek produk. Yang kedua, yaitu interaksi. Komponen interaksi berkaitan dengan cara pengguna berinteraksi dengan antarmuka pengguna. Ini mencakup respons dari tombol dan elemen-elemen interaktif lainnya, seperti animasi, efek, transisi, dan perilaku interaktif lainnya. Desain interaksi yang baik menghasilkan pengalaman pengguna yang intuitif dan responsif. Selanjutnya yang terakhir dari komponen utamanya yaitu struktur. Komponen struktur berkaitan dengan organisasi dan tata letak elemen-elemen antarmuka. Ini meliputi penempatan konten, navigasi antar halaman, hierarki informasi, dan atur kerja pengguna. Struktur yang baik membantu pengguna menemukan informasi dengan mudah, mengurangi kebingungan, dan meningkatkan efisiensi. Selanjutnya, prinsip UI design. Ada 3 prinsip utama, yaitu yang pertama, keterbacaan. Keterbacaan ini dapat mengoptimalkan tata letak dan kontras. Pada keterbacaan diartikan sebagai aspek kritis dari UI design yang memastikan informasi yang disajikan dapat dengan mudah dibaca dan dipahami oleh pengguna. Dengan mengoptimalkan tata letak, elemen-elemen antarmuka, dan menggunakan kontras yang tepat antara teks dan latar belakang, kita dapat meningkatkan keterbacaan dan membuat pengalaman pengguna menjadi lebih menyenangkan. Prinsip ini mencakup pemilihan jenis huruf yang jelas, ukuran teks yang sesuai, serta penempatan elemen-elemen dengan tepat untuk memastikan kejelasan dan keterbacaan yang maksimal. Selanjutnya, navigasi atau membuat alur yang intuitif dan efisien. Navigasi yang baik memainkan peran penting dalam membantu pengguna menemukan informasi yang mereka butuhkan dengan cepat tanpa ada hambatan. Dengan menciptakan alur navigasi yang intuitif dan efisien, pengguna dapat dengan mudah berpindah antar halaman atau fitur dalam produk digital tanpa perasaan kebingungan. Prinsip ini melibatkan desain menu, tombol navigasi, dan struktur halaman yang jelas dan mudah dipahami oleh pengguna. Selanjutnya yang ketiga ada konsistensi, dengan mempertahankan keseragaman dalam desain. Konsistensi adalah prinsip fundamental dalam UI design dalam membangun identitas merek yang kuat dan meningkatkan pengalaman pengguna secara keseluruhan. Dengan mempertahankan keseragaman dalam desain, pengguna akan lebih mudah memahami cara kerja produk dan merasa lebih nyaman dalam penggunaannya. Ini mencakup konsistensi dalam penggunaan warna, jenis huruf, icon, dan elemen desain lainnya di seluruh produk. Jadi dengan melalui penerapan desain ini,
menerapkan prinsip desain ini yang mencakup keterbacaan, navigasi, dan konsistensi, kita dapat menciptakan produk digital yang tidak hanya menarik secara visual, tetapi juga efektif dalam memenuhi kebutuhan dan harapan pengguna. Selanjutnya, strategi desain yang efektif. Dalam pengembangan produk digital, mengadopsi strategi desain yang efektif menjadi kunci dalam menciptakan antarmuka pengguna yang sukses. Penerapan strategi ini membantu memastikan bahwa produk tidak hanya menarik secara visual, tetapi juga berfungsi optimal dan memenuhi kebutuhan pengguna dengan baik. Jadi, mari kita eksplorasi secara lebih mendalam strategi desain secara efektif yang meliputi 3 aspek ini. Yang pertama, memahami audiens dan kebutuhan pengguna. Sebelum memulai proses desain, penting untuk mendalami pemahaman tentang audiens, target, dan kebutuhan pengguna. Ini melibatkan penelitian yang cermat tentang preferensi, perilaku, serta tantangan yang dihadapi oleh pengguna potensial. Dengan memahami siapa target pengguna kita dan apa yang mereka butuhkan dari produk, kita dapat merancang antarmuka yang tidak hanya relevan, tetapi juga memuaskan secara fungsional. Selanjutnya, menerapkan desain responsif untuk berbagai perangkat. Di dalam era di mana penggunaan produk digital di berbagai perangkat, termasuk ponsel pintar atau smartphone, kemudian ada tablet dan desktop, penting untuk menerapkan desain responsif. Desain responsif ini memastikan bahwa antarmuka produk dapat menyesuaikan diri dengan ukuran dan resolusi layar yang berbeda secara otomatis. Dengan demikian, pengguna dapat mengakses dan menggunakan produk dengan nyaman tanpa mengalami kesulitan navigasi atau tampilan yang tidak proporsional. Selanjutnya, yang ketiga, yaitu menggunakan pola desain yang terbukti efektif. Penggunaan pola desain yang terbukti efektif dapat membantu meningkatkan pengalaman pengguna dan efisiensi dalam pengembangan produk digital. Pola desain seperti kartu informasi, navigasi bertingkat, tombol aksi khusus, dan lainnya telah terbukti efektif dalam membantu pengguna berinteraksi dengan antarmuka. Dengan menerapkan pola desain yang terbukti, kita dapat mengurangi kebingungan pengguna dan meningkatkan kesesuaian produk dengan ekspektasi mereka. Selanjutnya yaitu pentingnya pengujian dan iterasi. Pengujian dan iterasi merupakan dua aspek penting dalam pengembangan produk digital yang efektif. Keduanya memainkan peran yang krusial dalam memastikan bahwa antarmuka pengguna tidak hanya menarik secara visual, tetapi juga berfungsi dengan baik dan memenuhi kebutuhan pengguna. Mari kita telaah secara mendalam mengenai pentingnya pengujian dan iterasi dalam konteks UI design. Jadi terdapat dua cara atau dua metode. Yang pertama, metode pengujian UI untuk mendapatkan umpan balik pengguna. Pengujian UI adalah proses penting yang dilakukan untuk mengumpulkan umpan balik dari pengguna terkait antarmuka produk. Tujuan utamanya adalah untuk mengidentifikasi masalah atau kekurangan dalam desain yang dapat mempengaruhi pengalaman pengguna. Metode pengujian UI dapat bervariasi mulai dari sesi pengamatan pengguna hingga survei online. Kemudian yang kedua, ada proses iterasi desain untuk meningkatkan kualitas produk. Iterasi desain adalah proses berulang di mana desainer melakukan perubahan, penyesuaian, dan penyempurnaan pada desain produk berdasarkan umpan balik yang diterima dari pengujian dan evaluasi. Proses ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas produk secara bertahap seiring dengan waktu. Selanjutnya, di sini ada studi kasus yang mungkin teman-teman bisa selesaikan. Nanti kita bahas bersama-sama. Saya tunggu sekitar 10 menit dari sekarang.
Di sini sudah ada satu jawaban dari Elmira Diva Afifa. Sebelumnya mohon maaf teman-teman kalau berisik karena di luar sedang hujan. Di sini saya akan mereview jawaban dari Elmira. Yang pertama yaitu Rani harus memperbarui situs web. Benar sekali. Jadi dipastikan desain di situs web Rani itu menarik dan responsif ya teman-teman. Kemudian yang kedua, fokus pada visual produk. Menggunakan produk gambar yang berkualitas tinggi untuk menarik perhatian customer. Selanjutnya, yang ketiga, ada optimalkan pengalaman mobile, yaitu dengan memastikan situs web dioptimalkan untuk penggunaan mobile. Untuk yang selanjutnya, tingkatkan keterlibatan pengguna, menambahkan elemen interaktif untuk meningkatkan keterlibatan. Dan yang selanjutnya, gunakan desain konsisten, pastikan konsistensi desain di berbagai platform. Kemudian yang selanjutnya, desain yang memudahkan navigasi, buatlah navigasi yang mudah dipahami. Kemudian, integrasikan call to action yang jelas. Jadi, bisa disertakan tombol dan elemen call to action. Untuk jawabannya sudah bagus sekali. Yang harus dilakukan Rani sesuai dengan jawaban dari Elmira. Jadi, bisa dipahami teman-teman. Selanjutnya, kita beralih pada sesi Q&A. Untuk teman-teman yang mungkin kurang paham atau ingin lebih mendalami tema dari webinar ini, boleh silakan bertanya di kolom chat. Saya akan beri waktu beberapa menit, nanti akan saya jawab. Terima kasih teman-teman. Baik, di sini ada dua pertanyaan. Yang pertama dari Elmira lagi. Bagaimana cara mengukur keberhasilan desain UI? Jadi, keberhasilan desain UI dapat diukur melalui berbagai metrik seperti tingkat konversi, waktu yang dihabiskan di platform, tingkat retensi pengguna, dan umpan balik pengguna. Selain itu, juga dapat diukur dari tes pengguna, survei kepuasan pengguna, dan analisis data dapat memberikan wawasan tambahan tentang seberapa baik sih UI desain berfungsi dan di mana mungkin ada ruang untuk perbaikan. Seperti itu, apakah sudah menjawab? Selanjutnya, saya akan menjawab pertanyaan dari Pramita Aprilia. Peran riset pengguna dalam proses desain UI itu apa ya, Kak? Jadi, riset pengguna itu sangat penting dalam merancang UI yang efektif. Ini membantu desainer memahami kebutuhan, keinginan, dan perilaku pengguna target. Dengan pemahaman yang baik tentang audiens mereka, desainer dapat membuat keputusan desain yang lebih terinformasi, yang memungkinkan mereka menciptakan pengalaman pengguna yang lebih relevan dan bermakna. Apakah sudah menjawab jawaban saya? Atau mungkin ada pertanyaan lain dari teman-teman, boleh disampaikan. Saya tunggu.
Baik, jadi di sini ada pertanyaan lagi dari Mas. Bagaimana cara memastikan desain UI yang kita buat itu user friendly dan mudah dipahami? Jadi untuk memastikannya itu ada beberapa poin. Yang pertama yaitu kenali audiens Anda, kemudian gunakan desain yang intuitif, selanjutnya buat tata letak yang jelas, pertimbangkan konsistensi, selanjutnya yang penting ini yaitu uji prototipe dengan pengguna, kemudian terlibat dengan pengguna untuk umpan balik sehingga kita tahu apakah desain kita itu sudah sesuai belum dengan pengguna. Kemudian lakukan uji pengguna secara berkala, dan yang terakhir perhatikan kinerja responsif produk Anda. Gitu. Apakah sudah cukup menjawab? Baik, sudah terjawab. Jika tidak ada yang bertanya lagi, mungkin bisa saya akhiri webinar hari ini. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah menyempatkan hadir dalam webinar hari ini. Mohon maaf apabila ada salah kata atau kurangnya penyampaian dengan jelas. Terima kasih semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.